Selamat pagi Oma Opa yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini Oma Opa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Kurang lebih 7 bulan kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Tapi walaupun secara fisik kita tidak bertemu, tapi kita selalu bertemu melalui online. Melalui ibadah-ibadah, melalui persekutuan kita bisa bertemu. Memang kita sering merasa khawatir, tapi firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena itu Oma Opa, tidak usah khawatir, kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Tetaplah semangat, berdoa, bersyukur. Tuhan memberkati kita. Horas. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, halo, apa kabarnya? Semoga Opa dan Oma berada dalam keadaan baik dan semangat selalu di dalam Tuhan. Sudah lama ya kita tidak bertemu, jadi kangen rasanya. Tapi mari kita bersabar sampai pandemi COVID-19 ini bisa selesai dan ditangani, jadi kita bisa dengan aman ketemu kembali di gereja kita. Oma Opa, pada hari ini dalam persekutuan Usia Indah, kita bersama-sama akan membahas tema komunikasi empatik. Sebelum mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan bersama belajar dari dalam firman Tuhan. Tuhan pimpin kami agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan dari dalam kebenaran firman Tuhan dapat menjadi satu panduan bagi kami, pengingat bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan bersabdalah bagi setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa sekalian yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara,
penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan bersedia mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Oma Opa, apakah Oma Opa ada yang mengetahui grup musik Project Pop? Ini grup musik Project Pop, sebuah kelompok musik dari Bandung yang sudah belasan tahun lamanya berkarya dengan musik-musik mereka. Ada sebuah lagu Project Pop tahun 2008 yang akhir-akhir ini menjadi tenar kembali di kalangan anak muda. Judulnya adalah Marah Marah Marah. Nah, Oma Opa, mari kita dengarkan sejenak lagu dari Project Pop ini. Salamu, salamu, enak aja salamu, enak aja salamu, enak aja salamu. Lo kalau mencak kayak kocak, lo kalau mencak kayak cicak, macam gitu aja kamu kebalik kakak. Kamu yang gitu aja jadi bulu kuku. Nambah mesin nyelot-melotan, nye, biasa aja dong tubuhnya, gak usah pakai otot. Nambah mesin nyelot-melotan, nyantai aja geng, gak usah pakai otot. Marah itu nggak perlu, udahan marahnya cepetan dong. 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 Oma Opa, apakah tadi jelas mendengar kata-kata yang dinyanyikan? Tidak ya. Kenapa? Karena lagu itu menceritakan tentang orang yang marah-marah. Kalau marah-marah, kadang kata-katanya menjadi tidak jelas. Lucu ya, kadang kalau orang marah mengucapkan kata-kata yang memang kadang kalau dipikirkan ulang, maka menjadi kata-kata yang tidak masuk akal. Pinginnya mengucapkan kata-kata meluapkan amarahnya, tapi kadang tidak ada artinya. Nah, Oma Opa yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi, berbicara, berhubungan dengan orang lain dengan hal-hal yang dengan cara-cara yang baik. Pembacaan firman Tuhan mengatakan agar kita seia sekata, penyayang dan mengasihi orang-orang lain yang ada bersama dengan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Oma Opa, kadang kalau orang lagi bertengkar, lalu kemudian satu orang marah-marah, dibalas dengan marah-marah juga, apakah persoalannya selesai? Tidak. Malah kadang-kadang jadi tambah semakin panas, tambah semakin runcing, tambah semakin melukai. Dan kalau orang yang marah-marah itu kan tidak baik buat kesehatan ya, Oma Opa. Bisa sakit kepala, tidak bisa tidur, tekanan darah tinggi naik, kemudian juga kesal. Jika kita memendam kemarahan, maka bisa jadi penyakit.
Nah, firman Tuhan mengatakan, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kalau ada orang yang marah kepada kita, orang yang kesal kepada kita, orang yang sedang melampiaskan ketidaksukaannya kepada kita, maka firman Tuhan mengatakan jangan membalas dengan caci maki kembali. Jangan membalas kemarahan dengan kemarahan, kekesalan dengan kekesalan, karena tidak akan ada penyelesaiannya. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, maka kita juga harus memberkati orang-orang lain juga dengan mulut kita. Firman Tuhan mengatakan agar kita mesti menjaga lidah kita, menjaga bibir kita, supaya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat. Apa itu? Misalnya gosip. Gosip untuk jelek-jelekin orang, untuk menjatuhkan orang, atau memfitnah orang, atau kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Firman Tuhan mengatakan, jaga lidah kita, jaga bibir kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang jahat kepada orang lain. Jangan bibir kita mengucapkan kata-kata yang menipu orang lain. Banyak tuh ya oma opa sekarang penipu-penipu yang jago ngomongnya. Kita mesti waspada dan hati-hati terhadap penipu yang seperti itu. Jangan termakan kata-katanya. Dan kita doakan supaya mereka juga bertobat, tidak lagi menjadi penipu. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita, kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Maka saat kita bicara, saat kita telepon, saat kita ketemu langsung dengan keluarga kita bicara dengan suster kita bicara dengan tetangga kita, biarlah kiranya pembicaraan atau kata-kata yang kita ucapkan menjadi kata-kata yang baik, yang Alkitab bilang penuh dengan perdamaian, ya, yang membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi damai. Orang lain mendengar kata kita jadi adem hatinya dan bukan kesel. Orang yang mendengar kata-kata kita menjadi kuat, menjadi semangat. Dan ada satu ayat juga nih oma opa dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiayamu." Nah, Tuhan mengatakan supaya kita berdoa buat orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Supaya kita mendoakan mereka bertobat, mereka hidupnya jadi baik. Nah, jika kita diminta untuk berdoa bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, bukankah terlebih-lebih kita juga harus berdoa dan menggunakan mulut kita untuk membawa kebaikan bagi keluarga, bagi teman kita, bagi tetangga kita, bagi suster, bagi orang-orang yang kita temui dalam hidup kita. Kita mau menjadi orang-orang yang berdoa buat mereka, supaya hidup mereka jadi baik. Dan kita mau menggunakan juga mulut kita menjadi pembawa damai,
pembawa berkat buat orang lain, memberikan semangat, memberikan rasa gembira bagi orang-orang lain. Oleh karena itu, Oma Opa, di dalam komunikasi kita, di dalam saat kita telepon orang lain, saat kita ngobrol dengan seseorang, maka biarlah kiranya kita membawa banyak hal yang baik, membawa rasa adem, rasa tenang, rasa gembira bagi orang-orang lain melalui kata-kata yang kita ucapkan. Apakah Opa Oma saat ini ada yang sedang marah atau hobi marah-marah? Maka seperti lagu dari Project Pop tadi, kalau kita lagi marah-marah, cepetan dong, cepetan udahan marahnya. Supaya kita hidupnya juga jadi lebih lega, lebih sejahtera ketika melepaskan kemarahan itu dan membuat kita bisa menjadi orang yang membawa berkat kepada orang-orang lain. Nah, Oma Opa sekalian kasih Tuhan, maka hari ini biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk membawa damai sejahtera bagi siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita. Seperti sebuah lagu mengatakan, hati-hati gunakan. Nah, kita mau nyanyi ya, Oma Opa, hati-hati gunakan mulutmu. Mari kita bernyanyi 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, seperti lagu itu, kita mau menggunakan mulut kita dengan hati-hati agar kata-kata kita saat kita bicara, saat kita telepon, saat kita ngobrol dengan siapapun menjadi kata-kata yang baik yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang lain. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan di dunia ini. Selamat menjalankan kehidupan kita di hari ini, Oma Opa. Tuhan memberkati. Kini mari kita menaikkan doa syafaat dan doa tutup kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menjalankan persekutuan Usia Indah secara online dan kembali menaikkan lagu-lagu pujian kami kepada Tuhan. Tuhan, juga kami telah mendengar firman Tuhan. Maka biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat kami berbicara dengan siapapun yang ada dalam kehidupan kami, maka biarlah pembicaraan kami menjadi pembicaraan yang baik, yang membawa damai, sejahtera, kekuatan, dan kegembiraan bagi banyak orang. Tuhan berkati kami di hari ini, bahkan dalam setiap hari-hari yang kami jalani. Berikanlah kesehatan kepada setiap kami, dan terlebih-lebih lagi berikanlah kami sukacita. Tuhan berkati pengurus Usia Indah dalam semua pelayanan mereka. Berkati juga gereja-Mu ya Tuhan, setiap pendeta, penatua, dan biarlah kiranya seluruh anggota jemaat GKI Muara Karang dapat merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati bangsa dan negara kami di masa-masa pandemi COVID ini. Lindungi kami semua Tuhan, dan biarlah kiranya Indonesia bisa aman, bisa menjadi negeri yang maju. Tuhan berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah. Berkati setiap pelayanan tim-tim medis di masa pandemi ini, kiranya setiap mereka dapat terlindungi oleh Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma sekalian yang kasih Tuhan,
Selamat menjalankan hari ini dan tetap sukacita di dalam Tuhan, dan ingat, hati-hati gunakan mulut kita. Tuhan memberkati.